Ya, hisab perhitungan amal. Posnya ada 10, masing-masing pos berhentinya 1000 tahun. Berarti 10.000 tahun Pak dihisab. Di antara yang ditanya fafil awali adapun pada tempat hisab yang pertama, pos yang pertama, yus'aluna ditanyakan anis sholati tentang sholat, wa zakati dan zakat. Ditanya, sholat kamu gimana? Nah, ya. Amal perbuatan yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Fa idza hasanat sholatuhu hasanat sairu amalu. Kalau sholatnya bagus, dianggap semuanya bagus. Fa in fasadat sholatuhu, kalau sholatnya jelek, rusak, fasadat sairu amalu, maka dianggap rusaklah ibadah semuanya. Jadi gampangnya, sholat itu bisa dibilang gambaran semua amal perbuatan kita. Lalu kemudian wafir robi, dan adapun pada pos yang keempat, an hukukil auladi, pada hak-haknya anak, wal iyali, dan juga keluarga. Tuh, habis hak-haknya orang tua, ditanya kita masalah hak anak. Kamu dapat duit, anak disekolahin gak? Dulu masih kecil anak dikasih susu nggak? Anak dikasih makan nggak? Dikasih jajan nggak? Hati-hati, kemarin sempat saya bilang ya, nggak cuman anak ya yang bisa durhaka pada orang tua. Orang tua juga bisa durhaka Pak sama anak. Iya, jangan mentang-mentang kita orang tua durhaka kamu pada bapak, pada ibu. Belum tentu, sampai tahu kita yang durhaka sama dia. Sebagai orang tua berarti kan dia punya kewajiban untuk ngurus anak. Kasihan orang tuanya, tanggung jawabnya, dapat duit segala macam, ya kan? Kita ulang kembali bacaannya ayat 53-54 ya. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kanat illa soy. Nah, shotnya yang masih kurang kemarin. Shot ada taswirnya ya, ada suara seperti siul burung. Soy atau ihdinas sirotol, bukan shi kalau shishin ya, bukan syai hatau tapi so ya, syai hatau. Yang kanat, yang udah bisa Hamas tanya kasih Hamas. Yang kanat illa syai hatau, masukin idgham tawahidatan, ikhfa ausat antara at sama al, wahidatan faidahum. Kenapa? 1, 2, 3. Yang kanat illa syai'atan wahidatan faidahum. Mundur ya, hum satu kata dari faidah. Faidahum jami, mati ketemu jim, idhar jelas, idhar syafawi. Jami'ul ladaina, domatain ketemu lam, idgham di laguna. Jami'ul ladaina muh. Nah, ini juga hanya yang kemarin kurang, jangan ngebas ya, jangan muh dorun tapi muh dorun. Alhamdu ar-rahman, jadi bukan ar-rahmanirrahim. Kalau rohim itu H gede, alhamdu itu H gede tuh Pak. Alhamdulillah itu H gede, H tipis alhamdu.
alhamdu, ar-rahman, ya, muhdharun. Saya ulang. Fa'idza hum jami'un ladaina muhdharun. Baik, apa? 1, 2, 3. Fa'idza hum jami'un ladaina muhdharun. Fal yauma la tuzzo, bukan tuz. Kalau tuz zai, ya. Kalau merenges tuz, itu zai. Kalau zo monyong tuz, ya. Azim, ya. Tuz bukan azim. Kalau azim zai, ya. Fal yauma la tuzlamu nafsun, ifa biasa. Syai'au, masukin idgham diguna. Wala tujzaun. Kalau kita berhenti di situ jadi mat lain, ya. Fathah bertemu wawu yang diwakafkan, mat lain. Zaun, ya. Khaufun dibaca khauf, mautun dibaca maut, namanya mat lain. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, sama kayak mat alif disukun. Wala tujzaun, jimnya pantul, zainya ya jelas, ya. Tujzaun, jadi bukan tujzaun, hati-hati. Itu jadi jim dua-duanya itu. Tujzaun. Baik, dari fal yauma. Tarik nafas 1, 2, 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzaun wa la tujzauna illa ma kun. Ifa akrab condong ke an. Kuntum. Jadi ifa itu nggak semuanya ang, ya. Kalau yang akrab tak toda dia condongnya ke an. Ma kuntum ta, yang udah bisa amas kasih amas. Kuntum ta'malun. Baik, apa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tawud diurang. Baik, apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik, apa? 1, 2, 3. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum. Mundur, faidah. Dan apa? 1, 2, 3. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Dan apa? 1, 2, 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzaun. Mundur, wala. Dan apa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih dalam masa-masa kita nanti di akhirat, ya. Kemarin diceritain dibangkitkan kita nanti dari kuburan-kuburan kita. Masa penantian buat orang yang durhaka kepada Allah itu seperti menunggu 1000 tahun, ya. Tapi buat orang-orang yang beriman seperti sesaat saja, sebentar saja.
Nah, berarti bisa diambil kesimpulan ini semuanya tergantung suasana hati, ya kan? Makanya di akhirat nanti yang paling berperan adalah hati kita, kolbu kita selama di dunia. Ya tentunya kolbu hati yang terisi dengan keimanan, keislaman, ya patuh, taat, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada beberapa golongan tuh kemarin yang dinaungin arsy Allah, ya, dimana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah. Masih ada yang inget gak? 7 golongan. Ada 7, satu aja. Kan ada 7 tuh, satu aja. Hah? Makmurkan masjid. Hakim yang adil. Apa lagi? Nah itu saya itu. Alladzina ya'buduna Allah fi syababihim. Anak muda yang dia memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Haji lama udah lewat ya. Lewat. Nah, ada tuh yang kemarin yang bisa dimanfaatin sama bapak ya. Memakmurkan musola. Ah iya. Tapi bukan memanfaatkan musola juga. Wah, bahaya itu. Ini benar-benar makmurin musola masjid ya. Bukan memanfaatkan. Dia itu termasuk tuh ya. Jadi orang yang dia hatinya terkait, tergantung sama masjid. Ya. Titik. Wasairul khalaiqi, dan adapun bagi sekalian makhluk itu ya bekuna tetaplah mereka fil mahsyari, di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul ya. Fi harri syamsi, di mana di dalam panasnya matahari. Berapa lama? Miqdaro alfi sanatin, kira-kira seukuran atau selama 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun loh, Pak. Bukan 1000 hari, ya, 1000 tahun di bawah panasnya matahari. Kanan kirinya masih ingat nggak apa tuh? Kanan kirinya api, ya kan? Kanan kirinya api, di atas matahari, di pundaknya beban-beban dosa. Tuh, coba bayangin. Oh, iya. Orang bawa bekal perjalanan ya, camping misalnya gitu aja susah. Naik gunung misalnya gitu, wah. Nah ini di padang mahsyar, mau minta tolong siapa? Nah ini baru nafsi-nafsi nih. Ya di padang mahsyar inilah kemudian kita masing-masing mikirin diri kita sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa bantuin kita dan kita pun gak bisa bantuin orang gitu. Nah jadi kalau saudara-saudara kita yang kurang paham ya, wah orang meninggal nggak usah didoain, kagak nyampe. Ya, sebetulnya nyampe, orang masih alam dunia ya, masih alam dunia. Alam barzah ya, alam arwah itu masih bagian dari alam dunia. Kalau alam akhirat baru nafsi-nafsi. Nah ini nih pada mahsyar baru nafsi-nafsi. Iya, dapat doa dari mana orang semuanya mati? Iya kan? Siapa yang doain mati semua? Ya kan? Siapa yang kirim amal orang mati semua? Tapi kalau masih di alam barzah, alam arwah, itu masih alam dunia. Jadi masih bisa, masih terhubung ya. Kalau tidak terhubung berarti semua ibadah kita, termasuk diantaranya sholawat kepada Nabi, itu terputus, Pak, gak nyampe. Orang Nabi sendiri kok yang ngomong malah aksiru bisolalayan ya, perbanyak oleh kalian bersolawat kepadaku. Nah terus sahabat nanya, ya Rasul, kelak saat kau meninggal, engkau wafat apa masih harus memperbanyak? Iya, karena kata Nabi, sholawat kalian itu dihantarkan langsung kepadaku. Jadi disebutin nama kamu yang bersholawat dan nama bapak kamu. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka nanti malaikat yang langsung nganterin pada Nabi, wahai Nabi, ini umatmu si fulan bin fulan, disebutin nama dia dan nama orang tuanya. Kejutan bingung. Ya itu kan bukan urusan kita. Itu urusan malaikat ya. Iya. Lah buktinya malaikat Israil nyabut nyawa di berbagai tempat ya bisa, Pak. Ya enggak? Malaikat Israil itu nyabut nyawa dengan waktu yang sama, jam yang sama, detik yang sama. Kan bisa. Lah iya. Kalau ada orang kena tsunami nih, bung gitu kan, ratusan orang.
Itu malaikat Israil bisa aja nyabutin tuk 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 tuk, tuk gitu kan. Nggak susah maksudnya. Coba kalau kita pikir, gimana nyambutnya ya? Kerepotan gak malaikat Israil ya gitu? Apa minta bantuan malaikat Jibril gitu kan? Kagak. Ya, jadi ya kalau urusan iman ya udah kita cukup mengimani saja. Gimana caranya, kaifiahnya itu ya udah di luar kemampuan atau di luar batasan kita. Masing-masing jampingin malaikat bener. Iya, bisa jadi. Wabada dzalika, dan adapun setelah hal tersebut, ya, setelah dijemur, yusaku maka digiringlah annasu manusia ila zulumati, ke dalam kegelapan, digiring ke dalam kegelapan. Wal mu'minuna, dan adapun orang-orang yang beriman itu yakhrujuna, keluar min tilka zulumati, dalam tempat gelap tersebut, fi sa'atin wahidatin, dalam satu saat saja atau 1 jam saja. Jadi digiring semua manusia ya ke dalam tempat yang gelap gulita. Tapi buat orang yang beriman, maka berada di tempat itu cuma sesaat saja, set gitu, langsung keluar. Sedangkan wal kufaru, bagi orang-orang yang kafir, wal munafikuna, dan orang-orang munafik, itu yang kusuna, berdiam diri mereka di sana, miqdaro alfi sanatin, selama kurang lebih 1000 tahun. Udah dijemur 1000 tahun, ditaruh di tempat gelap 1000 tahun. Bapak nggak bisa bayangin Pak, kalau kita dari tempat matahari panas tahu-tahu ke tempat gelap, itu mata pedes lah, silo ya kan. Atau sebaliknya dari tempat gelap keluar. Ini kita siang-siang nih tengah hari robek ya kan, masuk ke dalam rumah, kebetulan rumah gelap, ya itu mata pedes, itu kayak berbayang-bayang gitu kan. Lah ini sama kejadiannya gitu. Dan ini kan mataharinya deket ya, matahari baru ya, mataharinya dibikin baru sama Allah. Nah, gimana tuh rasanya tuh 1000 tahun begitu dimasukin ke tempat gelap. Kita masuk ke tempat terang aja, kalau lampunya redup aja masih ngeri. Ini gelap aja, ini gelap gulita aja. Bapak kalau ngerasain misalnya mati lampu, itu panik Pak kita. Padahal kita udah punya lilin, punya senter, di rumah juga gak sendiri. Coba terbayangin tuh, digiring manusia ke tempat gelap gulita, bareng-bareng berbondong-bondong, jadi ibarat kayak kambing gitu ya, dimasukin berdesak-desakan ke suatu tempat yang gelap. Gimana paniknya coba? Kalau di alam dunia aja kita bisa panik, ya kan? Mati lampu nih, waduh mati lampu, cari senter, ya kan? Cari lampu, nyari lilin, ya, korek, macem-macem. Padahal masih ada cahaya dari luar kan, walaupun gelap, masih ada cahaya bulan, ya, remeng-remeng masih ada gitu. Pegang HP pakai senter gitu kan, atau pakai senter baterai misalnya, dan seterusnya. Masih ada temuan yang bisa kita pakai, alat yang kita punya buat bantuin kita menerangi tempat kita. Tapi kalau di akhirat kagak ada. Mau nyari senter di mana kagak ada yang jual. Madura tutup udah, ya. Kagak ada yang bisa, Pak. Dan tentunya karena nanti yang berada di situ ratusan mungkin jutaan miliar orang, wah itu gak bisa kita bayangin tuh desek-desekannya gimana tuh. Ya mungkin pasti ada yang keinjek-injek kali, ya, injek-injek dalam keadaan gelap. Jadi belum masuk neraka aja udah kesiksa duluan, belum masuk neraka tuh. Ya, tapi beruntunglah buat orang-orang yang beriman, berada di tempat tersebut cuman sesaat saja, ya sekelebetan doang, seret lewat, ibaratnya kayak pos lah, ya, pos doang lewat. Tapi buat orang yang kafir, orang yang munafik, ya, yang dia durhaka pada Allah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, maksiat aja kerjain, nah maka dia berada 1000 tahun. Orang kalau mikirin kayak gini Pak, sebetulnya nggak bakal sempet leha-leha, nggak bakal sempet senang-senang sebetulnya. Jadi kalau bapak lagi bermaksiat gitu, nauzubillah, pengen bohongin orang, misal gitu, males sholat, pikirin aja gitu. Maghrib nongkrong misalnya gitu, pikirin gitu. Isya kita males sholat, subuh kita males bangun, langsung pikirin, ya Allah ntar kalau di hari kiamat begini-begini, langsung bangun tuh. Bener, itu obat mujarab itu. Ingatnya di akhirat aja lah. Kalau pengen selamat gitu ya, oh iya ntar saya di akhirat bakal diadilin gini gitu kan. Nanti akan masuk ke padang mahsyar,
nanti akan ke tempat yang gelap gulita. Wah, saya pengen selamat. Itu cepat tuh. Buat kebaikan jadi semangat gitu. Oh. Nantangin ya. Kalau secara faktanya, ya kan, ya Nabi sendiri kan belum pernah diazab di neraka, belum pernah menikmati surga. Tapi kan Nabi diberikan informasi itu, makanya disampaikan kepada sahabat, sahabat nyampein kepada ulama, ulama nyampein kepada kita nih umatnya. Jadi saya dapat informasi dari kitab misalnya ya, dari tafsir Yasin, atau dari ulama-ulama yang lain, nama guru-guru kita gitu kan. Guru-guru saya dapat dari guru-gurunya lagi dan seterusnya. Ya sampai tetap sumbernya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngomong, emang kamu udah ngerasain? Itu sama aja ngomong kepada Nabi Muhammad, emang kamu udah ngerasain mati? Gitu. Ya enggak? Padahal Nabi menginformasikan itu pun Nabi masih hidup. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, seakan-akan dia nggak percaya sama ucapan Nabi. Oke, secara fisik mungkin yang diomongin Mas Gianto. Oke, Mas Gianto tahu aja neraka. Oke, tahu mati aja. Ya. So tahu loh. Secara fisik ngomongnya ke Mas Gianto, tapi hakikatnya enggak. Karena Mas Gianto dapat sumber dari guru, dari kiai, dari ulama, kiai terus bersumber sampai kepada Nabi. Berarti orang yang nggak percaya dengan omongan Mas Gianto terus ngebantah kayak gitu, so tahu loh. Nah, berarti orang tersebut sama aja mendustakan Nabi, gitu. Nah itu lebih bahaya malahan, ya. Mendustakan Nabi ya kafir, jatuhnya murtad. Ya, karena kan pondasi iman itu Allah sama Nabi Muhammad, udah sesetel. Percaya sama Allah ya harus percaya sama ucapan Nabi, ya, percaya sama Nabi. Percaya Nabi doang nggak percaya Allah, ya murtad juga sama. Percaya Allah nggak percaya Nabi, murtad sama. Orang satu setel, ibarat baju sama celana. Hati Allah, hati Rasul. Perintah Allah sama perintah Rasul. Summa yukhrajuna, kemudian mereka keluar. Wa ba'da dzalika, dan setelah hal tersebut, kejadian tadi, yusaku digiring lagi tuh Pak. An-nasu manusia ilal hisabi, ke tempat hisab. Jadi prosesnya tuh panjang ya, nggak langsung ujuk-ujuk hisab, nggak enak banget kalau langsung dihisab. Ya, dari padang mahsyar dimasukin ke tempat gelap gulita, baru kemudian dikirim ke tempat hisab. Mengirimnya pakai api, terang. Nah itu lagi kalau akal-akalan logika begitu, ya. Iya, kalau pakai akal-akalan logika ya benar juga pakai api kan, terang ya kan. Tapi masalahnya apinya sama nggak sama api dunia, iya kan? Iya. Api itu kan statusnya sifat ya, statusnya sifat. Air, api itu semuanya sifat, semuanya tetap dikendalikan sama Allah. Iya, makanya kayak Nabi Ibrahim ketika mau dibakar Raja Namrud, secara hukum asal api panas. Tapi ketika Allah mengucap ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin, berilah keselamatan kepada Nabi, dingin tuh. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika Allah mengucap kayak begitu, itu yang dingin bukan cuma apinya Nabi Ibrahim, sedunia dingin semua. Jadi orang-orang saat itu yang lagi masak menyaksikan, mak-mak, bapak-bapak gitu ya, yang lagi masak. Kalau zaman dulu pakai tungku tuh ya, itu mereka menyaksikan airnya kagak mendidih. Sebab kan Nabi Ibrahim dibakar itu seharian, bukan sejam 2 jam Pak, dikumpulin kayu bakar terus aja tuh seharian. Habis angus dilemparin lagi terus sampai malam. Api berkobar-kobar, redup dikit, lemparin lagi kayu bakar. Kayu bakar ya bukan sejam, bukan 2 jam, seharian. Tapi ketika apinya itu udah habis, kayu bakar juga habis, udah mati kali Ibrahim. Ternyata masih hidup. Nah itu disaksikan oleh umat-umat Nabi Ibrahim dan juga orang lain, bahwa yang dingin itu ya bukan cuma apinya Nabi Ibrahim, ya, tapi sedunia mereka merasakan api itu jadi dingin. Nah berarti kan secara sifat ya balik lagi kepada Allah. Kemarin apa sebelumnya? Apa belum ya? Saya lupa. Andai kata ada orang penghuni neraka, dia disiksa di neraka ya, terus seandainya, tapi nggak mungkin, seandainya dia dilemparin ke api dunia,
ditaruh di kobaran api dunia, niscaya dia bakal tidur pules selama 70 tahun. Itu di kitab Al-Mawaizul Usfuriyah juga ada itu. Bisa dipastikan berarti kesimpulannya api neraka itu jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Bisa tidur coba. Nah berarti kan secara sifat ya balik lagi kepada Allah. Ya sama lah kayak orang misalnya punya duit 2 juta, Mas Gianto saya kasih duit misalnya 2 juta. Tergantung hatinya, kalau hatinya lagi seneng bisa seneng namanya. Kalau hatinya lagi nggak seneng, lagi susah, tetap aja 2 juta kurang. Orang utangnya 10 juta. Nah, ya kan? Tapi kalau nggak punya utang, 2 juta seneng. Ibaratnya begitu. Ya, kalau seandainya apinya dibikin gelap, bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Orang salah satu siksaan unik di neraka ya, yaitu es ya, es. Lah kan aneh. Padahal neraka kan api, namanya aja nar kan api. Tapi salah satu siksaan neraka itu juga ada es, Pak. Nah kan timbul pertanyaan, kok es buat siksaan? Coba bapak pegang es yang lama, batu es pegang yang lama. Ya kalau megang sebentar doang terus dikeletuk ya, gampang, enak ya kan. Tapi coba bapak ambil bongkahan es, terus pegang yang lama. Kalau zaman dulu tuh anak kecil tuh suka main salam-salaman tuh, kuat-kuatan kalau zaman dulu. Coba deh, lu kalau kagak sakit tangannya pedas lama-lama itu, ya. Ya itulah, jadi sesuatu yang mungkin dari kasat mata kita ya nggak ada efeknya gitu ya. Nah bisa jadi nanti berefek yang sangat parah di akhirat. Begitu pula sebaliknya, menurut kita ada sesuatu yang berefek sangat dahsyat, bisa jadi dihilangin sama Allah. Intinya di akhirat itu Allah memang menunjukkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menunjukkan benar-benar kekuasaannya. Ya, dikirim ke hisab. Wa fil hisabi, dan adapun pada tempat hisab, asru suturin ada 10 tirai atau ada 10 pos. Jadi di tempat hisab tadi, hisabnya bukan hisab rokok, bukan ya, hisab perhitungan amal, itu ada 10 pos penjagaan. Ai mawaqifa, maksudnya tempat berhenti ya, stasiun. Wa fi kulli sitrin, dan pada setiap posnya itu yang kusuna, mereka berhenti, mereka berdiam diri di sana, miqdaro alfi sanatin, selama 1000 tahun. Posnya ada 10, masing-masing pos berhentinya 1000 tahun. Berarti kelar hisab berapa? 10.000 tahun Pak dihisab. Nggak cukup apa itu ditanyain semua, pasti cukup ya kan? Duit kamu dikemanain, sholat kamu gimana, baca Quran kamu gimana, ngaji kamu gimana, tetangga kamu diapain. Oh panjang itu. Tapi ujung-ujungnya neraka juga Pak. Ya tergantung. Nah nanti dia ada nih ya. Wa fi kulli sitrin, dan pada setiap pos tadi itu yus'aluna, ditanyakan mereka amma dari perkara amilu yang pernah mereka melakukannya. Di antara yang ditanya, ini enggak semua, kalau disebutin banyak. Di antara yang ditanya, fafil awali, adapun pada tempat hisab yang pertama, pos yang pertama, yus'aluna, ditanyakan anis sholati, tentang sholat, wa zakati, dan zakat. Ditanya, sholat kamu gimana? Makanya Nabi jelas ya, awaluma yuhasabu fil akhirah as-sholah ya. Amal perbuatan yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Fa idza hasanat sholatuhu hasanat sairu amalu. Kalau sholatnya bagus, dianggap semuanya bagus. Fa in fasadat sholatuhu, kalau sholatnya jelek, rusak, fasadat sairu amalu, maka dianggap rusaklah ibadah semuanya. Jadi gampangnya, sholat itu bisa dibilang gambaran semua amal perbuatan kita, Pak. Jadi kalau sholatnya bagus, malaikat dipercaya aja. Wah cakep nih, pasti nih zakatnya, ngajinya, puasanya, ya. Dah lewat-lewat gitu. Nah sebaliknya berarti, kalau sholatnya belentang-belentong, perlu dicurigai ibadah yang lain. Jangan-jangan baca Qur'annya salah,
Jangan-jangan sedekahnya kagak ikhlas, jangan-jangan ngajinya ngarepin sesuatu, jangan-jangan bangun musola, bangun masjid pengen dipuji. Ya, jadi dikorek semuanya jadinya. Gara-gara sholatnya kagak bener. Jadi kalau nggak pengen dikorek ya sholatnya bener. Gitu. Jadi kalau sholatnya bener, insya Allah. Karena memang ciri orang itu bisa dilihat dari sholat tuh Pak. Bapak datang ke musola, ke masjid, manfaatin waktu, itu udah ciri orang ikhlas. Ya perkara antara ada kepengenan lain, nah itu lain lagi cerita ya. Wah lewat situ tuh ada janda baru misalnya gitu ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Tapi iya berangkat ke musola, berangkat ke masjid tuh udah salah satu bentuk keikhlasan. Sebab apa? Zaman akhir itu susah orang berangkat ke musola, ke masjid. Kalau nurutin enak mah sekedar sholat doang Pak. Buat ngegugurin kewajiban doang, sholat aja di rumah. Iya kan? Tapi entah apa yang membawa kaki kita kok melangkah. Dan orang itu kalau udah biasa sholat di musola, sholat di masjid, sholat di rumah kagak enak. Rasanya gimana gitu? Karena numpang ya. Nah, itu boleh juga tapi itu. Boleh juga daripada saya sendirian sholatnya pakai hanya berantakan, ya ikut Pak Ustadz aja misalnya. Tapi kalau bicara secara keterikatan batin kita ke musola, ke masjid itu gitu. Saya aja senang di musola, di masjidnya senang. Kalau kesah ya dan sebagainya ya. Yang penting tetap adab-adab di musola, adab-adab di masjid dijaga ya. Jangan sembarangan walaupun kita senang sama musola masjid. Makanya orang zaman dulu itu ya musola masjid itu lebih bagus daripada rumah-rumah mereka Pak. Bahkan kalau Bapak perhatiin ya orang-orang zaman dulu sampai tingginya masjid ya, tingginya musola itu nggak boleh dikalahin sama tingginya rumah. Orang zaman dulu gitu. Coba aja lihat di kampung-kampung tuh. Tingginya musola di masjid nggak boleh dikalahin sama tingginya rumah orang. Zaman dulu sampai segitunya. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Ya, rumah makin tinggi-tinggian. Musola ketutup. Ya, speakernya aja kenceng kemana-mana ya kan. Itu juga kalau didengar. Kadang-kadang kan begitu. Makanya kalau ada orang ngomelin lah, oh, orang speaker kemana-mana yang sholat dikit, yang ngaji dikit, kan gitu. Apalagi kagak pakai speaker, bahaya kan dia. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau pengen selamat, ya udah sholat, ya, sholatnya dijaga, ya, karena itu menggambarkan semua. Di sholat ada baca Quran. Sholat baca Qurannya benar, baca Fatihah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ntar amal ibadah berupa bacaan Quran kita nggak perlu diperiksa lagi. Lah orang udah bener. Sujud ruku kita bener. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bener kita bacaannya, pas ya, makrotnya pas, hati juga ngerentek. Ya berarti nanti semua zikir kita selama hidup di dunia nggak perlu diperiksa lagi. Gitu. Di sholat itu ada puasa nggak Pak? Ada. Orang sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya kan? Nah kadang-kadang kan kita kalau pas sholat bisa jadi ya, pas lagi kekenyangan atau sebaliknya lagi kelaparan. Itu juga ada ujian juga tuh. Pas lagi kekenyangan pengennya buru-buru, pas lagi kelaparan juga pengennya buru-buru. Nah itu juga ujian. Tapi kalau kita bisa ngejalanin itu berarti lolos di puasa ntar. Wah dia sholat waktu kelaparan aja santai aja kayak biasa, berarti puasanya bagus nih. Jadi puasanya gak usah diperiksa lagi. Jadi semuanya tombaknya itu ada di sholat. Ya, sholatnya bagus insya Allah. Ya, tapi kalau sholatnya berantakan, yang lain jadi curigain. Wah sholatnya aja begini, gimana baca Qurannya? Gitu. Wah sholatnya aja begini, gimana sedekahnya? Sholatnya begini, gimana puasanya? Gitu, periksa semua gitu. Jadi sebetulnya enak nih ya. Untuk nutupin amal kita yang lain, itu sholatnya bagusin aja. Ya sholat aman tuh yang lain-lain. Wah zakatnya juga zakat. Nah zakat juga tuh ya. Ya karena sholat dan zakat itu sesetel Pak. Bapak kalau baca Quran banyak di Quran ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Banyak di Quran tuh. Selalu dipasangin antara sholat sama zakat, sholat sama zakat, sholat sama zakat. Ya. Bahkan di rukun Islam itu setelah syahadat, sholat, zakat dulu bukan puasa Pak. Syahadat, sholat, zakat dulu bukan puasa. Ya kan? Kenapa? Karena anak bayi belum diwajibkan puasa, tapi sudah diwajibkan zakat.
Zakat fitrah. Wa fisani, dan adapun pada pos yang kedua, yus'aluna, ditanyakan mereka an mutabi'atil hawa, tentang mengikuti hawa nafsu. Ditanyain kita tentang nurutin hawa nafsu gak kamu. Kenapa yang kedua masalah hawa nafsu? Karena orang banyak tinggalin sholat, tinggalin zakat gara-gara nurutin hawa nafsu ya. Maghrib enakan nongkrong, ngopi, ngerokok, main HP ya, gitu. Pulang kerja belum sholat asar, pulang dagang belum sholat, bisa gitu. Santai-santai dulu, tau kepulesan. Itu kenapa? Gara-gara nurutin hawa nafsu, nyari duit segala macam, lupa sholat ya. Zakat juga gitu, lupa dia, punya duit ditumpuk-tumpuk aja. Zakat fitrah mah mungkin karuan lah ya, zakat mal yang orang suka lupa mah ya, zakat mal, sedekah, lupa dia gara-gara nurutin hawa nafsu. Wa fi salisati, dan adapun pada pos yang ketiga ditanya an hukukil walidaini, tentang hak-haknya kedua orang tua. Kenapa yang ketiga ditanya tentang orang tua? Nah nih, berawal dari ninggalin sholat, berawal dari hawa nafsu, banyak orang kemudian nggak ngormatin orang tua, nggak ngehargain orang tua. Mohon maaf ya, banyak mungkin diantara kita pindah, merantau, padahal di kampung masih ada orang tua, kagak ditengokin, boro-boro ngirimin duit ya. Kalau di telepon udah takut aja tuh, bapak ibu mau nelpon di kampung misalnya, wah paling diminta duit nih, udah bawa dia jelek aja. Ada loh gitu. Nggak boleh. Kenapa? Ya tadi tuh, karena orang itu ketika dia ngikutin hawa nafsunya, otomatis kemungkinan besar bisa lalai terhadap hak-haknya orang tua. Sebetulnya orang tua kagak minta macem-macem pak ya, mungkin gak minta duit juga kali ya, asal ditengokin sama anak, ya syukur-syukur bawa duit gitu kan. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak ketemu anak aja kita nyariin, apalagi orang tua kita seandainya masih hidup. Orang tua kita pengen tahu keadaan kita tuh gimana. Mbok yo ngirimin kabar, maksudnya gitu, Bu saya sehat di Jakarta gitu. Bu saya usahanya lancar, kirim kabar. Syukur-syukur kita pulang kampung, jadwalin entah 3 bulan sekali, entah setahun sekali pas lebaran ya. Nah orang yang dia meninggalkan hak-haknya orang tua, ya balik lagi gara-gara hawa nafsu, dan itu berlaku kepada hukum sholat juga sama gitu. Lalu kemudian wafir robi, dan adapun pada pos yang keempat an hukukil auladi, pada hak-haknya anak, wal iyali, dan juga keluarga. Tuh habis hak-haknya orang tua, ditanya kita masalah hak anak. Kamu dapat duit, anak disekolahin nggak? Dulu masih kecil anak dikasih susu nggak? Anak dikasih makan nggak? Dikasih jajan nggak? Hati-hati, kemarin sempat saya bilang ya, nggak cuman anak ya yang bisa durhaka pada orang tua. Orang tua juga bisa durhaka pak sama anak. Iya, jangan mentang-mentang kita orang tua durhaka kamu pada bapak, pada ibu. Belum tentu, siapa tahu kita yang durhaka sama dia. Ya coba lebaran nih, dulu kita punya anak masih bocah ya, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, namanya lebaran kan kasih duit sama orang, sama tetangga, sama saudara. Siapa yang makan tuh duit? Bapak ibunya. Durhaka gak tuh? Lah ini durhaka lah. Oh iya, biar gak hilang sini, pinter bapak aja kan. Ini bapak. Wah, akal-akalan. Ya mungkin kita juga dulu begituin kan bapak ibu kita kali ya. Lah padahal ketika kita punya duit kan udah haknya anak. Nah kalau dia dapat berarti itu murni hak dia. Apalagi kemarin sempat saya singgung tuh, zaman sekarang ya orang-orang yang miskin kan dapat KJP ya, walaupun sebetulnya sih nggak miskin-miskin amat lah. KJP dipakai buat bapaknya, auzubillah. Akhirnya ya maaf ya, anaknya terbengkalai. Saya paling ngenes nih pak, ini fakta ya, maksudnya saya kan ngelihat secara langsung. Contoh misalnya kayak anak-anak yang di rumah ngaji, saya suka sedih kalau ada orang tua tuh nggak bayaran, bukan karena saya nggak dapet duit, bukan. Masa sih 10.000 aja kagak punya? Atau pakai bahasa lah, Pak Ustadz, mohon maaf saya nggak mampu Pak Ustadz, bulan ini saya nggak bisa bayar, insya Allah bulan depan deh saya bayar. Soalnya nggak sedikit ya, saya jujuran aja.
yang ngaji di rumah tuh dia kagak bayaran, tapi orang tuanya nggak ngerasa apa-apa tuh. Nah yang begitu rezekinya pengen lancar. Ya maaf ya, sekali lagi ini bukan ngomongin masalah dapatnya saya, bukan. Tapi sebagai orang tua berarti kan dia punya kewajiban untuk ngurus anak. Masa sih 10.000 aja kagak punya? Atau bahasa lah pakai omongan, kalau emang mepet kagak punya duit, omongan kagak, duit juga kagak ngasih. Padahal itu kewajiban orang tua. Maka bisa dipastikan di dunianya mohon maaf sengsara, entar di akhirat belangsak. Kalau saya sih kagak ada masalah, justru saya senang kalau kagak bayaran. Bener, berarti ujian keikhlasan saya makin tinggi. Iya, kalau saya punya pikiran, punya prinsip gini Pak, ya mohon maaf nih ya, ini jujur aja masalah rezeki. Kalau sampean nggak ngasih saya, Allah akan kirim orang lain ngasih ke saya. Kalau saya begitu, saya punya prinsip dari dulu begitu. Jadi andai kata ada anak nggak bayaran misalnya gitu ya, nggak bayaran misalnya totalnya ada 30 orang, taruhlah bahwa sebanyak-banyak 10.000 satu orang aja, kali 30 300.000. Nanti akan Allah kirim orang lain yang ngasih duit 300.000 buat saya. Dan selama ini begitu. Selama ini begitu. Ada 4 orang, 5 orang, wah ini biasanya kenceng nih ngasihnya nih, gocap-gocap nih. Ya. Ada 4 orang nih, 4 orang biasanya ngasih gocap 200. Bulan ini lagi pahit kali bapak ibunya, kagak ngasih. Tungguin sampai akhir bulan, waduh hilang 200. Menjelang akhir bulan ditelepon nama masjid, Pak Ustadz ada waktu nggak? Khotib Jumat badalin. Berangkat kita khotib Jumat badalin, gope dapet nih. Itu gantinya. Selama ini begitu Pak. Kalau saya makanya aku yakin kalau masalah rezeki Pak. Iya, ada aja. Yang saya kasihan orang tuanya. Kasihan orang tuanya. Tanggung jawabnya, dapat duit segala macam, ya kan? Wafil khomisi, dan adapun pada pos yang kelima ditanya an hukuk khidmati, tentang hak-haknya pelayan. Tuh. Kalau punya pembantu juga ditanya, Mbak. Pekerja ditanya, punya anak buah ditanya, udah digaji belum? Hak-haknya udah dikasih belum? Gitu. Makanya kata Nabi, orang tuh sebaiknya keluarin upah orang yang dia pekerjakan sebelum keringatnya sampai kering. Bayangin. Itu saking hebatnya ajaran Nabi. Wa fisadisi, dan adapun pada pos yang keenam, an hukukil jironi, ditanyakan tentang hak-haknya tetangga, wal akrobai, dan juga hak-haknya kerabat. Haknya tetangga ditanya, haknya kerabat ditanya. Kita nyakitin hati tetangga gak? Ya, kita parkir motor ngalangin orang gak? Ya, kita punya pot tanaman ngalangin orang gak? Hati-hati, bisa jadi dosa itu. Orang lewat susah gara-gara pot kita terlalu maju. Orang susah lewat gara-gara pohon kita mungkin terlalu gembel, belum dipotong-potong. Orang susah lewat gara-gara motor kita parkir di depan. Ya, walaupun depan rumah kita sendiri, tapi kan itu bukan jalanan kita, jalanan umum. Orang lewat susah, dosa kita. Hati-hati. Wa fisabi, dan adapun pada pos yang ketujuh, an silaturahim, tentang silaturahim. Teman-teman kita, ya, teman-teman saudara kerabat, silaturahim dikencengin. Wa fisamini, dan adapun pada pos yang ke-8, anil bukti, ditanya tentang kebencian, wal adawati, dan permusuhan. Tuh. Makanya kalau nggak mau ditanya tentang benci dan musuh, jangan punya rasa benci, jangan punya musuh. Lah kalau kita punya rasa benci, punya musuh, jadi pertanyaan Pak. Mau pilih mana itu? Dendam deh sekarang, puas-puasin dendam deh. Mau nggak ditanya ntar di sono. Makanya udah ikhlasin aja, orang bikin sakit hati kita, udah biarin, ikhlasin aja. Sebab kalau kita pendem pun nanti bakal ditanya di sono, kan bikin lama di sono jadinya. Iya, malah ngerepotin kita. Nah, ikhlasin itu yang susah emang. Wafitasi, dan adapun pada pos yang ke-9, anil amri bil ma'ruf, tentang amar ma'ruf, wan nahi anil munkari, dan juga nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar mah nggak mesti harus dakwah ya. Anak kita, istri kita, tetangga, saudara, keluarga, ya. Nah, itu juga termasuk ladang amar ma'ruf nahi munkar kita. Udah disampaikan belum? Kalau kita punya keluarga belum sholat, keluarga kita masih ngumbar aurat, ya, disampaikan, karena itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ditanya itu ntar, ditanya di akhirat. Wafil asyiri, dan adapun pada pos yang ke-10, anil gibati, ditanya tentang gibah.
suka ngomongin orang, wan namimati dan adu domba, wal buhtani dan juga tentang dosa-dosa. Tuh, paman maka siapa orang lam yakmal yang mana dia tidak melakukan hadhil a'mal akan amal-amal ini, qabihati yang jelek, fit dunia di alam dunia, wa hafidho dan dia menjaga hukuko akan hak-haknya, hadhil madkurati apa-apa yang telah disebutkan tadi, yamuru maka dia akan melewati min hadhihi suturi dari pos-pos al-asirati yang 10 tadi, fi saatin wahidatin cukup dengan sesaat saja. Tuh, kalau kita nggak ada masalah lewat pos yang 1000 tahun itu, lewatnya cuma sesaat doang, seret beres sholatnya jalan lagi, oh beres masalah awan nafsunya jalan lagi terus, cuma sebentar-bentar doang gitu. Tapi waman siapa orang lam yafad yang dia tidak menjaga hadhil huquqal madkurata dengan hak-hak ini yang telah disebutkan tadi, yang kusu maka berdiam dirilah mereka fi kulli sitrin pada setiap pos miqdaro alfi sanatin selama 1000 tahun. Satu posnya berhentinya selama 1000 tahun. Itu juga dilepas sama malaikat, mungkin udah gedug aja kali. Habis ditanya, lu lewat lo? Udah 1000 tahun gitu. Udah saking gedegnya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.